Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan Waalaikumsalam. kami kelompok 5 dari akuntansi malam 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok perpajakan kami dengan judul Situasi Pajak di Masa Pandemi. Baik, langsung saja. Yang pertama, latar belakang situasi pajak di masa pandemi yang akan dibacakan oleh Dini. Baik, saya akan membahas latar belakang situasi pajak di masa pandemi. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara pasif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Diperlukan penyelamatan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor real yang banyak terjadi mengenai tenaga kerja yang diharapkan mereka mampu bertahan dan tidak melakukan PHK. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi. Untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, perlu dilakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan yang diperlukan selama masa pemulihan ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak COVID-19. Selanjutnya, tujuan pemulihan situasi pajak di masa pandemi. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu. Pandemi COVID-19 merupakan bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan dalam rangka mendukung penanggulangan dampak COVID-19. Makin meluasnya dampak COVID-19 ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan perluasan insentif pajak bagi setiap wajib pajak. Selanjutnya, mengenai penerimaan pajak di tahun pandemi. Kebijakan fiskal counter-cyclical yang diterapkan pemerintah dalam masa pandemi ini membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal. Penerimaan pajak di luar penerimaan bea cukai, masuk dan bea keluar masih menjadi tumpuan utama pendapatan negara dengan kontribusi berkisar 41,3% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam Nota Keuangan APBN 2021, disebutkan bahwa di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan untuk memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurtia. Oke, saya akan melanjutkan penerimaan pajak di tahun pandemi. Di bidang pendapatan negara, pemerintah menyusun reformasi pajak tahun 2021 sampai 2024 dengan tujuan utama. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui insentif yang tepat sasaran dan mengurangi beban usaha. Kedua, optimalisasi penerimaan negara melalui objek maupun subjek pajak baru, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperbaiki tata kelola serta administrasi. Penerimaan pajak di tahun pandemi dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar 1.072 triliun ya, atau terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi tersebut 89,4% dari target APBN dari Perpres 72 atau terdapat
shortfall berkisar 126,7 triliun. Faktor shortfall tersebut memiliki andil terhadap membengkaknya realisasi pembiayaan anggaran sebesar 945,8 triliun atau naiknya defisit anggaran menjadi 6,1% dari produk domestik bruto atau PDB. Realisasi pajak penghasilan PPH atau tahun 2020 mencapai 594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019 dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020. Kondisi ini berasal dari PPH yang terkontraksi dalam beberapa faktor. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPH badan dari 25% menjadi 22%. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cika. Penerimaan pajak di tahun pandemi, realisasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM sebesar 450,3 triliun atau terkontraksi 15,3%. Hal ini terutama berasal dari PPN dalam negeri dan PPN impor yang terkontraksi yang disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat. Penurunan penerimaan pajak disebabkan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sekitar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dalam APBN 2021, penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1,229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, PPH ditargetkan 638 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020 dan PPN dan PPNBM ditargetkan 518,5 triliun atau lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020. Penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN tahun 2021. Target yang cukup memadai untuk menopang kebutuhan belanja penanganan pandemi dan mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Penerimaan pajak bulan April tahun 2021 sangat baik, terutama PPH badan dan PPN impor. Capaian ini ditopang kinerja PPH badan yang melonjak akibat penurunannya kredit pajak karena memanfaatkan insentif fiskal, pembebasan PPH 22 impor, dan pengurangan angsuran PPH 25 tahun sebelumnya. Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan PPH meningkat cukup signifikan. Realisasi pelaporan SPT tahunan per 30 April 2021 sebanyak 12,248,158 SPT atau lebih tinggi 12,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dengan rincian, SPT tahunan wajib pajak badan meningkat 26,8% dan wajib pajak orang pribadi meningkat 11,8%. Dari data penerimaan pajak tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, secara umum konsumsi masyarakat masih tertekan di mana konsumsi rumah tangga masih lemah. Kedua,
Aktivitas ekonomi mulai bergerak yang terlihat dari mobilitas bulanan yang meningkat. Ketiga, target penerimaan pajak tahun 2021 cukup berat dan berpotensi terjadi shortfall. Keempat, PPH Badan diperkirakan masih akan terkontraksi disebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang menjadi basis perhitungan profit badan usaha. Kelima, PPN dan PPNBM pada tren positif seiring pemulihan konsumsi masyarakat dan berputarnya kembali roda perekonomian walaupun berjalan lambat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Penerimaan pajak di tahun pandemi. Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pemberian insentif pajak bagi sektor terdampak di tahun 2021, terutama UMKM, untuk mendorong aktivitas dunia usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Faktor penanganan pandemi COVID-19 secara konsisten dan disiplin serta akselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional masih menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Jika perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai target, mengacu pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021. Pemerintah dapat melakukan penggunaan dana sisa anggaran lebih atau SAL, penarikan pinjaman tunai, penambahan penerbitan surat berharga negara atau SBN, pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum atau BLU, dan atau penyesuaian belanja negara. Ketiga, saat ini kebijakan pajak yang berpotensi menambah beban masyarakat dan dunia usaha harus dipertimbangkan dengan lebih cermat, termasuk analisis cost dan benefitnya. Upaya keras otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak patut diapresiasikan. Namun, penerapan kebijakan fiskal kontrasisikal tanpa dukungan pendapatan negara yang optimal akan berdampak meningkatnya risiko utang bagi negara. Insentif pajak penghasilan atau PPH pasal 21. PPH pasal 21 ditanggung oleh pemerintah untuk masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021 dan kini telah diperpanjang sampai dengan Desember 2021. Insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dengan kriteria tertentu, di antaranya yaitu memiliki nomor pajak wajib pajak dan penerimaan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Insentif PPH pasal 22 impor memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam lampiran PMK 82/2021. Telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE. Telah mendapatkan izin penyelenggaraan kawasan berikat atau izin pengusaha kawasan berikat atau izin pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggaraan di kawasan berikat atau PDKB pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. Intensif angsuran PPH pasal 25. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pemberian pengurangan angsuran PPH pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya tertuang yang diberikan untuk masa pajak dari Januari 2021 sampai Juni 2021 dan telah diperpanjang hingga Desember 2021. Kedua, wajib pajak yang memanfaatkan pengurangan angsuran PPH pasal 25 ini harus menyampaikan laporan realisasi setiap bulan menggunakan formulir yang tersedia paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Intensif pengusaha kena pajak atau PKP. PKP memenuhi kriteria dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan ketentuan. Pertama, PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Kedua, Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah. Ketiga, PKP memiliki klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan lampiran yang tercantum dalam lampiran PMK 82 tahun 2021. Fasilitas KITE atau izin penyelenggara kawasan berikat. Izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian surat pemberitahuan lebih bayar restitusi. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh langsung chat di via grup atau di kolom komentar. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.